Anda berada di sini karena ada sesuatu yang perlu Anda pahami. Sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda melihat momen kehidupan ini. Saat Anda masih bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Allah sudah lebih dahulu menyusun setiap keadaan agar pertemuan kembali itu terjadi. Ini bukan sekadar kemungkinan jauh atau janji samar, melainkan gerakan nyata yang sudah dimulai. Ada penyesuaian-penyesuaian yang sedang dilakukan oleh orang itu. Persiapan yang mungkin tak pernah Anda bayangkan, yang sedang berlangsung pada detik ini. Tahap terakhir telah dimulai. Allah tidak hanya sedang menyentuh hati, tetapi juga sedang mengatur waktu, membuka pintu, menyelaraskan jadwal, dan menciptakan kondisi terbaik agar Anda berdua bisa dipertemukan kembali. Dan bila Allah sudah menetapkan panggung untuk sesuatu yang Dia sendiri rencanakan, setiap detail akan jatuh pada tempatnya dengan ketelitian yang hanya mampu diatur olehnya. Hari ini, Anda akan mulai mengenali tanda-tanda nyata bahwa orang itu sudah bersiap untuk bertemu kembali dengan Anda. Tanda-tanda yang mungkin dulu terlewat karena Anda belum memahami bahwa itu adalah bukti dari rencana ilahi yang sedang berjalan. Bersiaplah, sebab apa yang akan Anda temukan akan mengubah keresahan menjadi harapan, keraguan menjadi keyakinan. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup orang yang Allah tetapkan untuk Anda. Sesuatu yang melampaui apa yang dapat dilihat mata. Saat Anda menjalani rutinitas biasa, orang itu sedang melalui penyesuaian-penyesuaian khusus yang hanya bisa dimengerti bila kita sadar bahwa Allah sedang menyiapkan jalan untuk sebuah pertemuan kembali. Tanda pertama, orang itu mulai menata kehidupannya dengan cara yang sudah lama tidak ia lakukan. Ini bukan kebetulan, ini adalah persiapan dari Allah. Mungkin ia sedang menyelesaikan urusan pekerjaan yang tertunda, merapikan rumahnya, atau memperbaiki hubungan yang memerlukan perhatian. Ketika Allah menyiapkan seseorang untuk sebuah pertemuan penting, Dia terlebih dahulu membersihkan lingkungan lahir dan batinnya. Tanda kedua, percakapan-percakapan penting mulai terjadi. Orang ini mungkin sedang mencari nasihat, berbicara dengan teman dekat, atau menanyakan tentang Anda secara tidak langsung. Ruh ilahi sedang menggunakan orang-orang di sekitarnya untuk memberi arahan dan peneguhan. Ini bukan percakapan biasa, melainkan percakapan seseorang yang sedang menimbang keputusan besar dan membutuhkan hikmah dari luar dirinya. Tanda ketiga, ada perubahan dalam rutinitas spiritualnya. Jika dulu ia sempat jauh dari iman, kini ia sedang kembali. Jika ia sudah terbiasa berdoa, kini doanya lebih khusus, termasuk mendoakan Anda. Ia sedang memohon petunjuk, keberanian, dan jalan yang benar kepada Allah. Sebab, ketika Allah mempersiapkan hamba-Nya untuk sebuah langkah penting, Dia terlebih dahulu membangkitkan kerinduan untuk mendekat kepadanya. Tanda keempat, penyesuaian waktu mulai terjadi. Jadwal-jadwal diubah, komitmen ditata ulang, ruang waktu seakan terbuka tanpa disadari. Namun sebenarnya, semua itu berada dalam arahan ilahi. Allah sedang menyiapkan ruang dalam kehidupannya, agar ketika saat yang tepat tiba, tidak ada halangan yang mengganggu rencananya. Tanda kelima, ia mulai memperhatikan dirinya dengan cara yang berbeda. Menjaga kesehatan, penampilan, dan keseimbangan diri sebagai bentuk persiapan yang lahiriah sekaligus batiniah. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menenun takdir dengan penuh kelembutan, agar ketika waktunya tiba, pertemuan itu tidak hanya menjadi sekadar temu, tetapi sebuah bagian dari rencana ilahi yang penuh berkah. Bukan karena kesombongan, melainkan dari bisikan hati bahwa sesuatu yang penting sedang mendekat. Allah menanamkan ilham dalam jiwa seorang hamba untuk bersiap diri ketika momen besar yang telah Dia atur akan segera tiba. Allah berfirman dalam Al-Quran, manusia boleh merencanakan, tetapi Allah lah yang menetapkan langkah-langkahnya. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Seseorang itu mungkin merasa ia membuat keputusan sendiri,
padahal sejatinya Allah sedang menuntun setiap langkahnya, termasuk langkah menuju Anda. Allah sedang membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Bukan hanya pintu hati, tetapi juga pintu kehidupan nyata, peluang, kesempatan, dan keadaan yang akan memudahkan pertemuan kembali. Sebab ketika Allah berkehendak membuka pintu, tidak ada satupun yang mampu menutupnya. Dan jika Dia menutupnya, tak ada seorang pun yang bisa membukanya. Kini, pintu-pintu yang tepat sedang terbuka. Rekonsiliasi penting sedang terjadi dalam hidup orang itu. Perselisihan keluarga diselesaikan, persahabatan dipulihkan, hubungan yang beracun diakhiri. Mengapa? Karena Allah tidak mengizinkan hamba-Nya melangkah ke fase baru dengan membawa beban lama yang bisa merusak apa yang sedang Dia persiapkan. Dia terlebih dahulu membersihkan lingkaran hubungan, bahkan perubahan tempat tinggal, pekerjaan, atau jalur rezeki bisa saja sedang Allah atur agar mendekatkan jarak kalian. Situasi yang tadinya mustahil perlahan menjadi kenyataan. Bukankah Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia mampu meluruskan jalan yang berliku, meratakan gunung yang menghalangi tujuannya? Pertemuan yang tampak kebetulan pun sejatinya bukan kebetulan. Allah mengatur perjumpaan, menanamkan ide dalam hati sahabat untuk mengadakan pertemuan, menghadirkan acara yang mempertemukan lingkaran pergaulan, atau undangan yang datang tepat pada waktunya. Allah menggunakan manusia dan keadaan sebagai wasilah untuk menjalankan rencananya. Keluarga orang itu mungkin sedang melalui masa yang menuntut kebersamaan, acara yang menghadirkan sanak saudara, atau keadaan yang secara alami menciptakan kesempatan untuk Anda kembali terhubung. Dan ketika itu terjadi, segalanya tidak akan terasa dipaksakan, melainkan mengalir begitu alami, seakan memang demikianlah takdirnya. Namun, karena Allah sedang mempersiapkan orang itu dan menyusun keadaan, Anda pun tidak boleh hanya diam menunggu tanpa mengambil bagian. Ada persiapan yang menjadi amanah Anda. Dan jika diabaikan, Anda bisa tidak siap ketika saat itu tiba. Pertama, ubahlah arah doa Anda. Jangan hanya berdoa agar orang itu kembali, tetapi mohonlah kepada Allah agar diberi kebijaksanaan mengenali saat yang tepat, serta kedewasaan untuk bersikap penuh kasih ketika waktu itu tiba. Mohonlah agar hati Anda dipersiapkan menerima dirinya sebagaimana adanya sekarang, bukan sebagaimana dahulu. Kedua, maafkanlah dengan sepenuh hati. Bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi pengampunan yang benar-benar membebaskan Anda dari luka, sakit hati, dan tuntutan agar Dia membayar kesalahan masa lalu. Ketika pertemuan terjadi nanti, tidak boleh ada tuntutan, hanya rasa syukur atas kesempatan baru yang Allah hadiahkan. Ketiga, pola emosi yang merusak harus dikenali dan dilepaskan sejak sekarang. Rasa cemas berlebih, cemburu, keinginan mengendalikan, atau ketakutan ditinggalkan. Semua ini harus diserahkan kepada Allah, agar ketika orang itu hadir kembali, Anda tidak merusak apa yang sedang Allah bangun. Tanda-tanda ketentuan ilahi sedang tampak, dan di balik itu ada pemahaman mendalam. Persiapan ruhani ini sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan Anda menuju cinta yang sejati. Banyak jiwa yang Allah pilih untuk dipertemukan kembali, namun tidak semua benar-benar siap untuk menjaga cinta yang Allah tetapkan. Cinta sejati bukan hanya tentang pertemuan, tetapi tentang kesiapan hati. Ia berdiri di atas pondasi kesabaran, kesucian, dan kasih sayang yang telah dibersihkan dari luka. Dan hanya mereka yang menyiapkan diri di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya yang akan mampu menjaganya. Materi ini tersedia di komentar teratas yang telah disiapkan khusus bagi mereka yang menyadari bahwa kerja batin sama pentingnya dengan tanda lahiriah. Jika memang untuk Anda, hati Anda akan mengetahuinya. Dan sekarang, mari melanjutkan langkah-langkah penting dalam persiapan Anda. Keempat, rumah Anda, penampilan Anda, rutinitas Anda,
perlu mencerminkan seseorang yang berdamai dengan dirinya sendiri, bukan untuk pamer, tetapi karena ketika seseorang berdamai dengan dirinya, ia memancarkan energi yang berbeda. Rawatlah diri Anda sebagaimana seseorang yang mencintai dirinya sendiri dan mengharapkan yang terbaik dari Allah. Kelima, tetapkan batas yang sehat dan ketahuilah bentuk hubungan seperti apa yang layak Anda terima. Allah tidak mengembalikan seseorang ke dalam hidup Anda untuk mengulang pola lama yang dulu tidak berhasil. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang baru, dewasa, dan kokoh. Anda perlu siap untuk versi yang lebih tinggi dari apa yang bisa kalian bangun bersama. Ada satu kebenaran yang perlu dijelaskan dengan terang. Tidak setiap kembalinya seseorang adalah kembalinya dari Allah. Tidak setiap orang yang datang kembali berarti ia sudah berubah. Karena itu, Anda memerlukan furqan, ketajaman spiritual, untuk membedakan antara kembalinya seseorang yang benar-benar buah dari proses ilahi dengan sekadar pengulangan pola lama yang hanya akan melahirkan luka baru. Kembalinya yang berasal dari Allah akan menghadirkan ketenangan, bukan kebingungan. Saat orang itu hadir kembali, Anda akan merasakan ketentraman batin, seolah hati berkata, "Ini benar, ini masuk akal." Tetapi jika yang datang hanya menimbulkan cemas, pikiran kacau, atau badai emosi yang saling bertentangan, bisa jadi waktunya belum tepat, atau orang itu belum melalui proses yang Allah kehendaki. Niat orang yang dipersiapkan Allah akan jelas, tidak samar, tidak ada permainan, tidak ada manipulasi perasaan, tidak ada janji yang menggantung. Ketika Allah menghadirkan seseorang untuk kembali dengan tulus, Dia juga memberi kejelasan tujuan. Orang itu akan tahu apa yang ia inginkan, tahu mengapa ia kembali, dan tahu bagaimana mengungkapkannya dengan matang serta penuh rasa hormat. Buah-buah ruhani akan tampak. Cinta yang tulus, kegembiraan yang alami, kedamaian batin, kesabaran dalam proses membangun kembali, kelembutan dalam komunikasi, kesetiaan yang nyata melalui konsistensi amal. Jika buah-buah ini belum terlihat, itu tanda bahwa orang tersebut belum siap untuk rencana Allah antara Anda dan Dia. Kembalinya dari Allah selalu menjaga kehormatan Anda. Anda tidak perlu merendahkan diri, memohon, atau menerima sisa-sisa perhatian. Ketika Allah menggerakkan hati seseorang untuk datang kepada Anda, Ia akan hadir dengan kesadaran akan nilai Anda dan kesiapan untuk memuliakan apa yang bisa dibangun bersama. Ada tanda yang tidak mungkin keliru dalam urusan yang benar-benar dari Allah. Ketenangan hati yang melampaui segala logika. Saat orang itu datang kembali, jiwa Anda akan merasa tenang, bukan gelisah. Ruh Anda akan damai, bukan resah. Karena segala sesuatu yang berasal dari Allah menghadirkan keteraturan, bukan kekacauan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah yang meneguhkan langkah orang yang bertawakal dan ridho kepadanya. Jika jalan yang Anda tempuh benar, langkah Anda akan kokoh, keputusan Anda akan jelas, dan ketenangan Anda akan tetap. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terus-menerus bertanya pada orang lain, apakah Anda harus menerima dia kembali atau tidak. Hati Anda akan tahu, dan konfirmasi akan hadir melalui tanda-tanda halus yang hanya Allah bisa atur. Ayat yang tiba-tiba terasa berbicara langsung tentang keadaan Anda. Lantunan zikir atau syair yang hadir di saat tepat membawa pesan yang sesuai. Atau percakapan sederhana yang justru menghadirkan kata yang Anda butuhkan. Ketika Allah meneguhkan sesuatu, Dia menggunakan segala jalan. Al-Quran mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana janjinya dalam surah Ar-Rum, tidaklah suatu urusan terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan bagi orang yang beriman, semua akan berakhir dengan kebaikan. Maka jika memang Anda berdua dipanggil untuk bersama, seluruh takdir akan bergerak mendukung. Tetapi jika tidak,
maka tidak ada paksaan apapun yang akan membuatnya berhasil, betapapun keras Anda mencoba. Saat Anda mendengar kata-kata ini, ketahuilah bahwa waktu ilahi sedang menghitung mundur. Bukan lagi hitungan minggu atau bulan, melainkan hanya hari-hari persiapan terakhir. Sebab, ketika Allah telah menetapkan saatnya, Dia tidak menunda dengan sia-sia. Dia bertindak dengan ketepatan dan kekuasaannya. Orang yang Allah sisihkan untuk Anda, kini sedang melalui penyempurnaan batin terakhir. Sisa-sisa keraguan mulai diluruskan, hambatan terakhir dilembutkan, dan keberanian yang diperlukan sedang Allah tanamkan dalam jiwanya. Ketika proses ini selesai, tindakan akan terjadi seketika. Anda akan mengenalinya, karena segalanya akan mengalir dengan kealamian yang terasa penuh keberkahan. Anda tidak perlu memaksakan percakapan, tidak perlu menciptakan keadaan. Semuanya akan terbentuk dengan sendirinya. Sebab ketika Allah yang mengatur, setiap bagian akan tersusun dengan sempurna. Kisah Ribkah dalam kitab suci mengajarkan kita bahwa Allah lah yang menuntun pertemuan yang telah Dia takdirkan. Doa yang dipanjatkan hamba Ibrahim tidak sia-sia. Allah hadirkan Ribkah tepat pada waktunya, dengan tanda yang jelas, sebagai jawaban doa, bahkan melebihi dari yang diminta. Itulah bukti bahwa ketika Allah yang menata pertemuan, detailnya terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Apa yang sedang menuju ke arah Anda bukanlah pengulangan masa lalu. Ini adalah sebuah evolusi. Tentang apa yang bisa Anda berdua jalani ketika sama-sama selaras dengan tujuan Allah. Orang itu tidak akan kembali sebagai sosok yang sama. Anda pun bukan lagi diri yang dulu. Pertemuan ini akan melahirkan hubungan yang benar-benar baru. Bersiaplah menyambut versi terbaik satu sama lain. Bersiaplah untuk percakapan yang lebih dalam, ikatan yang lebih matang, cinta yang lebih stabil. Bersiaplah menyadari bahwa waktu berpisah bukanlah waktu yang terbuang, melainkan masa pertumbuhan pribadi yang Allah izinkan, agar Anda berdua bertemu kembali sebagai pribadi yang tepat pada waktu yang tepat. Namun, ada hal yang sering merisaukan. Banyak jiwa yang hampir sampai pada pertemuan suci ini, tetapi masih membawa luka yang belum sembuh. Luka itu bisa menjadikan hadiah terbesar dari Allah, berubah menjadi sumber sakit baru. Mungkin Anda pun merasakan hal ini. Takut sejarah akan terulang, merasa diri tidak cukup, atau suara hati yang kadang merusak momen indah dengan keraguan yang menyiksa. Jika Anda sampai sejauh ini, itu karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah dalam kehidupan cinta Anda. Tetapi jiwa Anda pun tahu, Anda harus benar-benar siap untuk menerima dan menjaga amanah cinta itu. Setiap pelajaran yang Anda dapatkan selama masa penantian, kedewasaan emosional yang tumbuh, kedekatan dengan Allah yang semakin dalam, semuanya bukan sia-sia. Itu semua adalah bekal untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh daripada apapun sebelumnya. Ketika pertemuan itu terjadi, Anda akan merasakan bahwa kini Anda berdua benar-benar siap. Bukan karena emosi sesaat, tetapi karena keteguhan hati yang terbentuk dari proses panjang yang telah Anda jalani. Pertemuan itu tidak akan butuh banyak kata untuk dimengerti. Hati Anda hanya akan tahu, inilah saatnya yang Allah janjikan. Ya Allah, kami meyakini bahwa Engkau adalah Rabb yang membuka pintu yang tak seorang pun dapat menutupnya, dan Engkau pula yang menuntun langkah hamba-hamba yang berserah diri kepadamu. Kami bersyukur, sebab saat kami menunggu, Engkau sedang bekerja. Saat hati kami ragu, Engkau sedang menyiapkan jalan. Saat kami bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Engkau telah lebih dulu menata segala keadaan. Ya Allah, siapkanlah hati kami untuk menerima apa yang Engkau kirimkan. Anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan untuk mengenali tanda-tanda kuasa-Mu dan hikmah untuk bertindak di waktu yang tepat. Semoga ketika saat itu tiba, kami benar-benar siap memuliakan tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Kami serahkan seluruh proses ini ke dalam genggaman-Mu, dengan keyakinan bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik, sempurna,
dan penuh kebaikan. Jika kalimat ini menyentuh hati Anda dan Anda melihat kisah hidup Anda di dalamnya, ketahuilah bahwa itu bukanlah kebetulan. Itu adalah cara Allah meneguhkan bahwa Dia tidak pernah melupakan Anda dan bahwa yang terbaik masih menanti di depan. Tetaplah kuat dalam iman. Teruslah mempersiapkan diri dengan penuh hikmah, sebab janjinya pasti akan terpenuhi. Jika pesan ini memberi arti dalam perjalanan hidup Anda, dan Anda merasa ia layak menjangkau lebih banyak orang, Anda dapat mendukung ruang ini dengan cara sederhana. Tekan tombol terima kasih di bawah video ini dan berikan donasi. Berapapun yang Anda berikan, kecil sekalipun, akan sangat berarti untuk menjaga ruang ini tetap hidup. Dan sekalipun Anda belum bisa melakukannya saat ini, kehadiran Anda di sini sudah merupakan hadiah yang amat berharga. Alhamdulillah, kami bersyukur atas kebersamaan Anda.